Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu, administrasi dan supervisi pendidikan. Selanjutnya kepada teman-teman semua yang telah bersedia menyaksikan video presentasi kami, yang mana sekarang kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Suci Ramadhani, Faiza Imana, dan saya sendiri, Winta Rosemary, yang akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Faiza Imana. Pada Faiza Imana, dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Tenaga kependidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lanjut materi kedua yaitu proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Yang pertama ada pengadaan PTK, yaitu kegiatan mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Yang kedua ada penempatan PTK, yaitu penempatan dan menugasan pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai. Lanjut ada orientasi PTK, yaitu proses pengenalan terhadap lingkungan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang baru. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Faiza Imana, yang telah menyampaikan materi 1 dan 2. Selanjutnya kepada rekan saya, Suci Ramadhani, akan menyampaikan materi ketiga. Kepada Suci, persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi ketiga, yaitu mengenai kesejahteraan PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu gaji. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai dengan pangkat, golongan, dan masa kerja. Pada bab 4, pasal 14 ayat 1A, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan pula bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Nah, dalam tunjangan ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, tunjangan khusus. Dalam tunjangan khusus ini terdapat tunjangan yang diberikan kepada guru yang melakukan pengajaran di daerah terpencil dan lainnya, ataupun melaksanakan tugasnya di daerah khusus. Nah, yang kedua yaitu tunjangan fungsional. Nah, program tunjangan fungsional ini diberikan kepada guru PNS maupun non-PNS, baik di sekolah negeri maupun swasta. Yang ketiga itu tunjangan profesi. Nah, tunjangan profesi ini dibayarkan kepada guru atau dosen yang telah memiliki sertifikat atau sertifikasi pendidik setelah melalui uji kompetensi oleh lembaga berwenang. Selanjutnya itu penghargaan. Nah, pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Nah, penghargaan PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi ini tujuannya sebagai penggerak perubahan
dalam kemajuan mutu pendidikan. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci yang telah menyampaikan materi ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke materi keempat tentang kesejahteraan pendidik, tentang cuti pendidik tenaga pendidikan atau PTK. Nah, materi ini akan saya sampaikan sendiri. Cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagaimana yang kita ketahui, cuti itu adalah keadaan di mana kita tidak masuk kerja yang telah diizinkan oleh perusahaan tersebut gitu. Nah, tujuan dari cuti ini adalah untuk dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Mari kita lihat dasar hukumnya. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang cuti pegawai negara sipil keputusan bersama 3 menteri, cuti bersama surat edaran nomor SE 3559/MK _1/2009 cuti tahunan. Nah, mari kita bahas tentang jenis-jenis cuti bersama ini. Yang pertama, ada yang namanya cuti tahunan. Nah, adapun penggunaan dari cuti tahunan ini adalah untuk yang pertama, penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari. Selanjutnya ada cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Selanjutnya, cuti tahunan yang tersisa 6 hari kerja atau kurang tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan gitu. Selanjutnya, cuti tahunan yang tersisa lebih dari 6 hari kerja harus dimintakan penangguhan oleh PNS atau CPNS kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti agar penangguhan dimaksud dapat dilaksanakan di tahun selanjutnya gitu. Selanjutnya kita masuk pada cuti besar. Nah, hal cuti besar ini merupakan hak dari PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. PNS yang akan atau telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan, jabatan, dan tidak memperoleh TKPKN. Nah, adapun penggunaan dari cuti besar ini adalah untuk yang pertama, PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. Yang kedua, cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama, persalinan anaknya. Yang keempat, apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan dan keperluan lainnya sesuai dengan pertimbangan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti. Selanjutnya, PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengambil TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan. Selanjutnya kita masuk pada cuti sakit, yang mana seperti halnya namanya, ini digunakan untuk sakit, yang mana kriterianya itu adalah yang pertama, PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit atau pemerintah atau puskesmas. Yang kedua, PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah aktif kembali bekerja berhak atas cuti bersama, cuti tahunan pada tahun yang berjalan, dan cuti tahunan yang tersisa sebelum digunakan cuti sakit, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting. Selanjutnya ada yang namanya cuti bersalin.
Ini dikhususkan untuk ibu-ibu PNS yang merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang akan persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita yang persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan menjadi PNS gitu. Penggunaan cuti bersalin ini yaitu yang pertama, PNS yang telah menggunakan cuti bersalin berhak atas cuti lainnya. Yang kedua, PNS wanita dapat diberikan cuti besar untuk persalinan anaknya. Yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan. Yang ketiga, PNS wanita yang akan atau telah menggunakan cuti bersalin berhak atas cuti lainnya. Selanjutnya, PNS wanita dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anaknya. Selanjutnya, PNS wanita yang telah menggunakan cuti di luar tanggungan tersebut berhak atas yang pertama cuti besar, yang kedua cuti tahunan pada tahun yang berjalan atau cuti di tahun yang tersisa pada tahun sebelum digunakannya cuti di luar tanggungan negara gitu. Selanjutnya ada yang namanya cuti besar setelah kerja kembali paling kurang 6 tahun setelah bekerja terus-menerus gitu. Selanjutnya tanggungannya itu berhak atas cuti sakit gitu. Selanjutnya kita masuk kepada cuti yang terakhir yaitu cuti karena alasan penting gitu. Yang mana cuti karena alasan penting ini merupakan hak dari PNS. Nah, selama menjalankan cuti karena alasan penting ini, PNS tersebut tidak berhak memperoleh TKPKN. Selanjutnya, cuti karena alasan penting ini merupakan hak bagi PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya. Yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui pimpinan perguruan tinggi atau kepala perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan gitu. Nah, sekian materi kami kelompok 4. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video presentasi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk pertanyaan bisa teman-teman berikan di dalam forum diskusi nantinya. Sekian dari kami kelompok 4. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.